Assalamualaikum Tretan, apa kabar Tretanku semua? Semoga kalian yang di sana baik-baik saja dan yang sakit semoga lekas sembuh dan semoga dilancarkannya para rezekinya Tretanku semua. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya di channelnya Kandangnya Ternak Air ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar channel ini terus berkembang dan terus membagikan ilmu sepengalaman saya ya. Jadi ini lagi-lagi saya khusus untuk pemula ya, untuk pemula. Itu kebanyakan kalau pemula itu setengah berjalan buyunya nggak bisa bertahan, ujung-ujungnya nggak bisa berternak buyut lagi dan tidak bisa menangani situasi yang buyut perlukan. Nah, jadi ibarat tentu gimana ya, kurangnya pengetahuan yang baru belajar berternak buyut ya. Itu sebenarnya banyak faktor ya, antara lain sebagai berikut ya. Ya, ini biasanya para pemula itu kekurangan modal ya, kekurangan modal memberi pakan pembesaran dan pembuatan kandang ya. Contohnya ini seperti membuat kandang ya. Kandang itu kalau nggak benar-benar kita buat senyaman mungkin, seefisien mungkin, dan tahannya yang harus bisa sampai 2 periode atau sampai 3 periode, itu malah lebih bagus. Jadi kita minim mengeluarkan kandang untuk periode selanjutnya, mengeluarkan harga membuat kandang untuk periode selanjutnya ya, begitu ya. Jadi biasanya itu pemula itu belum berpengalaman membeli bibit puyuh yang bukan final stock atau yang betina semua, atau membeli yang masih campuran. Maksudnya kan biasanya ada nih yang kuning itu biasanya 50% jantan dan 50% betina. Nah, jadi Anda harus cari dulu yang beternak puyuh yang menurut Anda benar-benar senior atau berpengalaman di daerah Anda masing-masing ya. Jadi kenali dulu burung itu, gimana caranya perawatannya ya. Nah, biasanya begitu kita membeli bibit yang bukan final stock atau masih campuran, nah kita rugi di pakan. Kok bisa rugi di pakan? Nah, kita membesarkannya 0 sampai 45 hari itu kita harus ngasih pakan terus kan, kita mengeluarkan modal banyak. Nah, sedangkan betinanya cuma 50% dalam 100 ekor itu, kan kita rugi. Nah, ruginya kenapa? Ruginya kita jual itu nggak masuk di ongkos pakan. Kalau di Pontianak ini ya, per ekornya bisa cuman 5.000, 7.000, bahkan bisa 4.000 per ekor, kan nggak masuk kan? Nggak masuk hitungan pakan gitu sebenarnya. Makanya kalau di Pontianak ini burung laki-lakinya nggak dipelihara, dikasih orang atau dikasih pakan lele, nah itu aja. Jadi Anda harus, bagi pemula harus tahu itu, memilih bibit yang final stock. Nah, kalau misalnya campuran itu ketahuannya di umur 25 hari itu masih ada kelihatan, cuman yang lebih belas itu 30 hari ya. Bayangkan kita dari 0 sampai 30 hari ngasih pakan terus, betinanya cuma dapat 50%, kan kita rugi. Ya. Jadi begitu. Nah, terus kandang tadi udah ya, sirkulasi udaranya yang bagus,
Harus udaranya tuh keluar masuk anginnya nyaman, senyaman mungkin. Pokoknya kalau kita di dalam kandang itu nyaman, insya Allah burung juga ikut nyaman. Nah, jadi kita harus saling mengerti. Puyuh itu butuh apa, kita pun butuh apa. Nah, kalau kita kan butuh telurnya. Nah, jadi begitu. Terlalu sesaknya kandang, terlalu sesaknya di kandang perbok ini, itu sebenarnya ada rumusnya. Itu ada rumusnya, yaitu panjang kali lebar dibagi 200. Dibagi 200. Nah, kenapa begitu? Nah, itu karena puyuh itu membutuhkan ruang yang 20 cm untuk dia bergerak ya. Nah, itu kalau menurut teori para ahli-ahli ya. Kalau saya nggak mengikut teori ya. Nah, ini aja saya ini inisiatif sendiri ya. Nah, ini burung 65 ekor, ada yang 60, kandangnya 50 kali 1,5 meter ya. Yang penting nggak terlalu sesak seperti ini ya, masih kan ini masih ada ruang ya. Masih ada ruang sirkulasinya, depan belakang, bawah, samping kiri kanan masih cukup udaranya keluar masuknya ya. Tuh ya, begitu ya. Ini insya Allah aman-aman aja nih ya, kandang sistem kayak ini ya. Lalu pemberian pakan dari 0 sampai 30 hari itu. Nah, kalian mengasih pakannya irit-irit. Nah, apalagi ujung-ujungnya dikasih pakan campuran sama dedak. Nah, itu saya pernah uji coba saja, itu nggak bisa ya, nggak bisa dikasih pakan dedak. Nanti dia bertelurnya lambat ya. Bukan dari 0 sampai 45 hari udah belajar bertelur, itu bahkan bisa 2 bulan ke atas baru belajar bertelur ya. Bahkan bisa sampai 3 bulan kalau misalnya campuran. Usahakan dari 0 sampai belajar bertelur itu usahakan pakan murni yang bagus ya. Jadi proteinnya sekitaran 20 sampai 22% ya proteinnya ya. Itu harus ya. Jangan sampai dicampur apapun, harus murni. Soalnya saya udah berpengalaman, udah uji coba burung itu bertelurnya sangat lama sekali ya. Jadi jangan macam-macam soal pakan untuk masa pembesaran dah. Pembesaran itu ibaratkan itu pondasi. Kalau misalnya pondasinya kita bagus, insya Allah kedepannya akan bagus ya. Jadi itu ya, pakannya harus jangan diirit-irit ya. Kecuali nanti kalau udah besar, udah mulai bertelur, nggak apa-apa, settingannya harus 25 gram ya. Itu 25 gram per ekor itu ya. Harus misalnya Anda saya lagi ada kerjaan puyuh ini untuk sampingan, ya udah, kalau misalnya Anda nggak sempat, paginya aja kasih makan. Nah, hitung aja misalnya 25 gram per ekornya. Kalau ada 25 berarti 2,5 kilo ya. Enggak 2,5 kilo, pokoknya per ekor itu butuhnya 25 gram ya. Hitung aja misalnya kalau per kandangnya itu isi 25. Nah, hitung aja ya, kalikan aja 25 kali 25. Ketemunya 50 gram ya. Setengah kilo ya, kurang lebih segitu ya. Mohon maaf ya, hitungan saja nih sangsot ya, semoga benar aja ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ada kerjaan di luar, kerjaan pokok, itu pagi aja kasih makannya. Nah, itu rutin ya, jangan sampai telat. Misalnya pagi jam 7 ya, jam 7 terus masukkan. Ya Anda kalau misalnya ngasihnya di pagi dan sore boleh juga.
Cuman kalau misalnya Anda mau berubah sistemnya, misalnya saya nih mau kasih makan jam sekian, itu harus bertahap ya, jangan sampai jam 7 biasanya satu hari satu kali jam 7 nggak masaknya, lalu loncat ke pagi ke sore langsung guys. Itu nggak boleh ya, itu bisa mengakibatkan burung puyuh itu stres, bisa drop telurnya ya. Nah, jadi nggak boleh gitu. Nah, lagi air minum itu harus 24 jam selalu ada ya, jangan sampai burung itu tidak minum selama 3 jam sampai 5 jam, 6 jam. Nah, itu bisa mengakibatkan telur puyuhnya drop, telurnya sedikit. Nah, jadi begitu untuk pemula ya. Jadi air minum itu penting, pakannya itu penting. Untuk pemula. Lalu kohenya harus rutin dibuang agar amoniak tidak naik ke atas yang bisa mengakibatkan burung puyuh itu senot atau sakit atau pilek. Nah, ya, yang bisa mengakibatkan kematian dan bisa kita mengalami kerugian. Nah, jadi begitu untuk para pemula. Pokoknya intinya itu dari 0 itu sampai 45 hari itu udah belajar bertelur kan, itu harus pakannya murni ya, jangan sampai dicampur-campur ya, jangan sampai dicampur-campur. Oh ya, satu lagi ya, lupa saya ya, masa pembesaran puyuh. Nah, masa pembesaran burung puyuh, Anda harus lakukan perawatannya. Biasanya kalau bagi pemula itu kebanyakan mati ya. Nah, diusahakan seperti ini pakannya udah habis mau ditambah lagi ya. Nah, usahakan menggunakan penghangat seperti ini, dan air minumnya jangan lupa dikasih bebatuan agar dia tidak berenang dan kedinginan dan bisa mati ya. Nah, ini udah besar, ini sekitaran umur 9 bulan, 9 harian ya, begini ya tentunya ya, umur 9 harian ya. Nah, biasanya perawatan 0 sampai 1 minggu itu sangat rentan ya kematian ya, sangat rentan kematian karena suhu yang nggak sesuai, suhu yang terlalu kepanasan, nah bisa juga mengakibatkan kematian itu ya. Pokoknya ini harus ada ya. Ini bentar lagi saya lepas ini, soalnya udah besar-besar nih ya. Nah, jadi begitu perawatannya harus benar-benar bagus, mengasihkan vitamin Vitajik atau Niobro di selama 6 jam. Sesudah itu air biasa aja ya, pokoknya tiap hari ataupun 2 hari sekali nggak apa-apa. Pokoknya 6 jam harus diganti ya, selama kita memberikan obat selama 6 jam harus diganti ya. Nah, jadi begitu ya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk Anda semuanya. Jangan lupa di subscribe. Kalau salah kata mohon dimaafkan ya. Kalau video ini bermanfaat, tolong dibagikan supaya video ini berkembang. Tanpa kalian video ini belum tentu bisa berkembang ya. Jadi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Semoga lancar dengan rezekinya tentang semua. Amin amin ya rabbal alamin.